Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan sabda ke-6 Yesus ini secara berbeda. Dalam Alkitab terjemahan baru, Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan, "Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah." Sedang dalam Alkitab Bahasa Indonesia Sehari-hari, LAI menerjemahkan, "Berbahagialah orang yang murni hatinya, bukan yang suci hatinya. Mereka akan mengenal Allah, bukan mereka akan melihat Allah." Memang asal kata Yunani yang dipakai untuk kata suci adalah kataros. Artinya murni, bukan suci. Sedang asal kata Yunani yang dipakai untuk kata melihat adalah optanomai. Memang artinya melihat, bukan mengenal. Jadi terjemahan sabda ke-6 Yesus ini yang paling pas sebenarnya berbunyi, "Berbahagialah orang yang murni hatinya, karena mereka akan melihat Allah." Persis sama dengan terjemahan bahasa Inggris New Revised Standard Version. Berbunyi, "Blessed are the pure," orang yang murni hatinya, pure in heart, "for they will see God," karena mereka akan melihat Allah. Lalu, apa yang Yesus maksudkan dengan orang yang murni hatinya dan orang yang bisa melihat Allah? Ini artinya, arti pertama, orang yang murni hatinya adalah orang yang hatinya tulus dan bersih dari pamrih. Sehari-hari orang yang murni hatinya itu adalah orang yang hanya mau berbuat seperti Tuhan sudah lebih dulu berbuat kepadanya, tidak kurang, tidak lebih daripada hal itu. Contohnya, karena Tuhan selalu berbuat baik, kasih hujan, sinar matahari, oksigen, keluarga, sahabat, pekerjaan, penghasilan tanpa pamrih kepada saya, maka saya pun akan selalu berbuat kebaikan kepada orang lain sedapatnya tanpa pamrih. Karena Tuhan sudah mengampuni kesalahan saya sepenuhnya dengan tidak ingat-ingat lagi kesalahan saya, maka saya pun selalu mau mengampuni kesalahan orang lain dengan tidak ingat-ingat lagi kesalahan orang lain kepada saya. Karena Tuhan mencintai kita dengan tak pernah tolak dan terima kita apa adanya. Kita pun mau mencintai sesama kita dengan tidak tolak dan terima dirinya apa adanya. Karena Tuhan sudah korbankan dan berikan yang terbaik, anaknya, Tuhan Yesus Kristus, untuk selamatkan dan senangkan hati kita. Maka kita juga mau berkorban, mau berikan yang terbaik, yaitu seluruh hidup kita, untuk syukur dan senangkan hati Tuhan, bukan untuk dukakan hatinya dan lain sebagainya. Akibatnya, saudara-saudara, orang yang murni, yang tulus, yang bersih hatinya, suka berbuat apapun, bukan ada supayanya, bukan untuk dapatkan pamrih atau balasan apapun, bukan supaya dapat ucapan terima kasih, bukan supaya dapat pujian, bukan supaya dapat nama, bukan supaya dapat balasan yang sama, dan lain sebagainya. Ya, orang yang murni, tulus, bersih hatinya berbuat apapun semata-mata karena ia mau berbuat sama seperti Tuhan telah berbuat terlebih dahulu kepadanya dalam hidupnya. Arti yang kedua, orang yang murni hatinya adalah orang yang dapat lihat Tuhan dalam hidup fana sekarang ini juga. Saudara-saudara, kalau kita bisa melihat Tuhan dalam hidup kekal nanti, itu sih masih bisa masuk akal lah ya, nanti. Tapi kalau bisa melihat Tuhan dalam hidup fana sekarang, siapa yang bisa sih? Lalu apa maksudnya bila dikatakan bisa melihat Tuhan sekarang ini? Ini maksudnya, di dunia sekarang ini Tuhan selalu mau hadir dan bekerja dalam segala perbuatan kasih, belas kasihan, keadilan, dan kebenaran. Mengapa? Sebab firman Tuhan katakan Allah itu kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8 dan 16. Jadi, di mana ada perbuatan kasih, di sana ada Tuhan yang hadir dan bekerja. Juga Tuhan berfirman, "Akulah Tuhan yang menunjukkan keset." Keset itu belas kasihan,
bukan kasih setia. Aku yang menunjukkan mispat keadilan, dan aku yang menunjukkan, yang mengerjakan sedekah kebenaran di bumi, di dalam hidup ini. Jadi, sama seperti halnya kasih, di mana ada perbuatan belas kasihan, keadilan, dan kebenaran. Oh, di sana ada Tuhan yang hadir dan bekerja. Karena Tuhan hadir dan bekerja di dalamnya, makanya tak heran. Perhatikan, di mana perbuatan kasih, belas kasihan, keadilan, dan kebenaran selalu ada hati manusia yang tersentuh. Manusia selalu bisa disentuh olehnya. Nah, orang yang murni hatinya adalah orang yang mau dengan tulus hati, jujur mengakui mereka telah melihat, mereka telah merasakan kehadiran dan pekerjaan Tuhan dalam perbuatan kasih, belas kasihan, keadilan, dan kebenarannya secara khusus dalam Tuhan Yesus. Akibatnya, mereka juga mau dengan tulus hati berbuat sama seperti Tuhan telah terlebih dahulu berbuat kepada mereka. Ada satu contoh yang bagus dalam diri almarhum Nelson Mandela di Afrika Selatan. Dia seorang pemimpin kulit hitam Kristen di Afrika Selatan. Dia ditangkap, dipenjara oleh pemerintahnya karena justru memperjuangkan persamaan hak asasi manusia buat semua orang. Dia dipenjara selama 30 tahun. Setelah bebas dari penjara, 4 tahun kemudian dia malah jadi presiden Afrika Selatan. Sebagai presiden, dia bisa balas segala kejahatan para musuh dan lawan politik kulit putih yang telah penjarakan dirinya. Lalu apa yang dia lakukan? Sebagai seorang Kristen, Nelson Mandela bukan hanya telah merasakan kasih, belas kasihan, keadilan, dan kebenaran Allah dalam Kristus, tapi dia juga mau mempersaksikannya dalam hidupnya. Wujudnya, dia ampunin semua musuh dan lawan politik kulit putihnya. Dia wujud nyatakan kasih, belas kasihan, keadilan, dan kebenaran dalam kehidupan multiras yang damai dan sejahtera di Afrika Selatan. Makanya, lewat hidupnya, Tuhan sentuh hati begitu banyak orang di dunia. Ketika meninggal, begitu banyak pemimpin dunia datang ke Afrika Selatan untuk menyatakan rasa duka cita, kehilangan, dan hormat kepadanya. Jadi, benarlah sabda ke-6 Yesus, berbahagialah orang yang murni hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Orang yang murni hatinya berbahagia, karena Tuhan mau pertama-tama pakai mereka untuk bisa melihat, merasakan Tuhan dalam perbuatan kasih, belas kasihan, keadilan, dan kebenaran dalam Kristus. Tuhan juga mau pakai mereka untuk bisa memperlihatkan Tuhan yang selalu hadir dan bekerja di dunia sekarang ini melalui perbuatan yang sama dalam hidup mereka.